Salam kebenaran, salam kebajikan, salam NKRI, salam kebersamaan di antara kita sesama anak bangsa. Di video kali ini saya ingin menyapa saudara-saudaraku dimanapun saudara berada sebangsa dan setanah air, secara khusus kepada saudaraku yang beragama Islam. Selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Damai daripada Allah yang kita puja dan kita sembah menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua di hari fitri yang sangat baik ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Idul Fitri kepada saudaraku secara khusus yang beragama Islam. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada, di video kali ini saya ingin mengajak kepada kita momentum yang sangat indah di hari raya Idul Fitri ini yang dirayakan di seluruh dunia, secara khusus di bangsa dan negara kita ini. Kemarin waktu mudik saudaraku, di hari min 2 min 3 itu, bahkan 1 minggu sebelumnya itu kita diperlihatkan bagaimana euforia yang terjadi di hati setiap anak bangsa mudik, bukan hanya yang beragama Islam, yang beragama Kristen pun begitu banyak pulang kampung, karena ingin merasakan dan memanfaatkan hari libur yang panjang ini untuk bisa bersama-sama dengan keluarga. Termasuk kami di Jakarta pun merayakan hal yang sama. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam video kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada kita seluruh anak bangsa. Kita satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa persatuan yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, ia adalah bahasa Indonesia. Berarti saya ingin berpesan kepada kita semua supaya kita tetaplah satu dan tetaplah bersatu dan tetaplah kita bersama-sama, yaitu di bangsa yang kita cintai, Republik Indonesia itu menjadi NKRI harga mati. Pesan saya yang pertama adalah mari kita mulai berhenti saling menyalahkan satu dengan yang lain, saling merendahkan dan saling memojokkan. Saya rasa hal itu sangat diperlukan di bangsa kita itu, karena kita satu bangsa, satu tanah air, satu anak bangsa, kita bersaudara di bangsa ini. Mari kita tidak saling menyalahkan lagi. Berhentilah kita selama ini, bahkan ada orang yang menyalahkan pemerintah, ada orang menyalahkan agama yang lain, merendahkan agama yang lain. Saya minta kita berhenti di hari raya Idul Fitri ini, di hari raya kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Mari kita mulai berhenti, stop, cukup sampai di sini. Mari kita mulai irama hidup baru sebangsa dan setanah air di dalam naungan Garuda Pancasila dan ideologi kita, yaitu Pancasila. Itu yang kita junjung di dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudaraku, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan sesama anak bangsa, berdamai dengan sesama kita yang berbeda agama. Mari kita mulai berdamai. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan kelompok kita, terlalu sulit bagi kita untuk berdamai dengan orang lain, apalagi beda suku, beda agama dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita menerima kenyataan bahwa kita satu bangsa, bahwa kita satu bahasa di negeri yang kita cintai, yaitu Republik Indonesia itu. Mari kita mulai berdamai satu dengan yang lain. Di hari raya Idul Fitri ini, mari kita mulai ini momentum yang sangat indah. Kita bangun bersama-sama. Kita rapatkan barisan. Engkau adalah saudaraku sebangsa dan setanah air. Mari kita bangun bangsa ini dengan keberadaban dan akhlak kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita di dalam keagamaan kita masing-masing. Yang ketiga, saudara, saya ingin berpesan atau kita menghimbau, mari kita membangun bangsa ini dengan kita bersatu. Jangan ada lagi niat-niat
untuk mengganti ideologi bangsa Pancasila ini sudah terbukti dan sudah teruji bahwa Pancasila, ideologi bangsa kita ini, Pancasila ini sudah mampu mempersatukan kita. Sudah 76 tahun kita merdeka, tidak pernah ada masalah. Betul ada goncangan di bangsa kita ini, tetapi Pancasila itu sudah terbukti sebagai ideologi bangsa yang paling kuat untuk mempersatukan anak bangsa. Kita berbeda-beda. Di dalam naungan burung Garuda, kita dicengkeram, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa di Indonesia ini. Agama kita boleh berbeda, suku kita boleh berbeda, ideologi pribadi kita boleh berbeda. Yaitu ideologi agama kita masing-masing kita berbeda. Tetapi kita tetaplah kita menjadi satu bangsa. Indah perbedaan ini kalau kita wujudkan dengan saling memahami satu dengan yang lain. Harapan saya mampu mempersatukan kita di seluruh Nusantara. Kalau ada niat-niat untuk merubah ideologi bangsa, saya berpesan, hentikanlah niat-niat seperti itu. Karena tidak akan mungkin, Tuhan tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Karena agama yang Bapak sembah, Tuhan yang Bapak sembah, dengan Tuhan yang saya sembah, yaitu satu. Yang disembah oleh agama Kristen, yang disembah oleh agama Buddha, tujuannya adalah kepada Allah yang pencipta alam semesta itu. Tidak akan mengizinkan bahwa negara ini akan dirongrong oleh orang-orang tertentu. Untuk itu harapan saya yang mau mendirikan ideologi khilafah, mari berhenti. Pancasila sudah teruji, Pancasila sudah mempersatukan kita. Tidak perlu kita bimbang di dalam akan hal itu. Kalau Anda tidak puas di bangsa ini, mungkin Anda lebih baik tinggalkan bangsa Indonesia itu. Pergi ke bangsa-bangsa lain. Jangan ganggu bangsa Indonesia itu dengan ideologi yang ingin Anda sodorkan. Ideologi bangsa Indonesia ini sudah sangat teruji dan sangat terbukti, kokoh dan mampu mempersatukan kita, yaitu sebagai anak bangsa di negara yang kita cintai, Indonesia itu. Untuk itu harapan saya, mempersatukan kita mulai dari Sabang sampai Merauke, tidak ada persoalan. Ada orang yang menawarkan misalkan sistem ideologi khilafah. Kita tidak tahu wujudnya. Negara kita bukan negara agama. Menurut saya, sistem pemerintahan berdasarkan keagamaan itu nanti berlaku di surga, yaitu Tuhan Allah yang kita sembahlah sebagai pemimpin di surga itu. Kalau kita masuk surga, kita kan tidak tahu apakah kita masuk surga atau tidak. Sesuai dengan amal ibadah kita, ya. Mari nanti kita lihat di sana. Tuhan Allah yang Maha Kuasa lah sebagai pemimpin nanti agung di surga itu. Kita belum tentu dapat wujud di pemerintahan itu. Tapi yang penting kita ini masuk surga dulu. Nah, itu yang saya rasa yang akan kita bangun bersama-sama di bangsa kita ini. Jadi di momentum yang sangat indah di hari ini, saya ingin menghimbau ketiga hal itu tadi. Yang pertama adalah berhentilah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama misalkan Muslim, sesama Kristen, sesama Buddha, dan sesama kita antar umat beragama. Mari kita mulai bersatu di situ. Yang ketiga, mari kita mulai membangun bangsa ini dengan kebersamaan dan kepersatuan kita. Jangan ada niat-niat untuk mengganti ideologi Pancasila itu. Rakyat akan mendukung ideologi Pancasila tetap kokoh dan tetap abadi. Itu kita perjuangkan. Saya tertarik, saudaraku, dengan khutbah yang disampaikan oleh dua sosok pengkhutbah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah, saya bacakan aja daripada nanti saya salah. Itu ditulis di Kompas Harian Kompas hari Rabu tanggal 4 Maret 2022. Yaitu adalah Khatib Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin 2 Mei 2022, yaitu Bapak Nur Ahmad. Dalam khutbahnya menyampaikan perayaan Idul Fitri harus menjadi media untuk memperkuat persaudaraan sesama umat manusia, sesama umat Islam,
dan sesama anak bangsa, keberagaman suku agama ataupun ras di Indonesia harus dipahami sebagai sebuah keniscayaan. Kita beragam agama di bangsa yang kita cintai itu. Tetapi itu sudah dipersatukan oleh Tuhan supaya kita sebangsa dan setanah air, walaupun kita beda suku, walaupun kita beda agama. Memang suatu keniscayaan kita bisa bersatu di bangsa yang kita cintai itu. Tapi itu sudah pilihan kita, sudah pilihan daripada pendiri bangsa ini. Mereka juga dulu yang mendirikan beda agama, tapi mereka bersatu. Mereka pilihlah negara Republik Indonesia dengan bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Lanjut, beliau mengatakan begitu. Al-Quran pun mengajarkan agar keberagaman disikapi dengan saling memahami dan mengerti. Bahkan Nabi Muhammad melalui perjanjian Medina berhasil membangun masyarakat yang multi agama, etnik, dan latar belakang masyarakat yang dapat hidup berdampingan di atas fondasi kesepahaman, kesetiakawanan, dan sepenanggungan, kata Bapak Nur Ahmad. Wah, ini luar biasa saudaraku. Luar biasa khotbah ini. Bisa mempersatukan kita. Jadi marilah kita sebagai anak bangsa di bangsa yang kita cintai ini, benar-benar kita saling memahami satu dengan yang lain. Saling memahami agama satu dengan agama yang lain. Supaya kita hidup berdampingan sebagai kasih sayang daripada Tuhan untuk membangun keberadaban di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan adalah waktu khotib di Sholat Idul Fitri di Yogyakarta yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan Ibu Iriana. Beliau adalah sholat Id di sana, yaitu Masmin Afif saat menjadi khotib sholat Id Idul Fitri di halaman Gedung Agung juga menekankan pentingnya momentum Idul Fitri untuk memperkuat persaudaraan. Idul Fitri adalah momentum emas. Wow, luar biasa. Beliau, Pak Masmin Afif, mengatakan bahwa momentum Idul Fitri ini adalah momentum emas untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan kita dengan saling peduli, berbagai dan menghargai, saling merajut silaturahmi, menyapa dan memaafkan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai fitrah dalam perbuatan nyata dan perilaku mulia, ucap Masmin. Ini kedua pribadi ini, kedua Nur Ahmad dengan Pak Masmin Afif ini berbeda tempat mereka berkhotbah, sangat jauh di Yogyakarta dengan di Jakarta. Di Jakarta di Istiqlal dihadiri oleh Wapres kita Bapak Ma'ruf Amin dengan Ibu. Mereka menikmati khotbah itu. Dan setelah saya baca di harian Kompas ini, saudaraku, wah, itu bisa mendidih hati kita, membakar hati kita untuk berkobar-kobar kembali bersama-sama kita, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan saling memahami, dan meningkatkan, mewujudkan solidaritas di antara anak bangsa itu untuk membangun keberadaban bangsa kita ke depan, yaitu di bangsa yang kita cintai ini. Saya berdasarkan khotbah kedua beliau-beliau ini, saya menghimbau juga kepada kita seluruh anak bangsa, marilah berhentilah kita ingin membuat satu kegaduhan di bangsa kita itu. Mari kita mulai saling bergandeng tangan. Kita buat momentum seperti dikatakan Masmin tadi, Bapak Masmin itu mengatakan bahwa Idul Fitri ini di tahun 2022 itu menjadi momentum emas. Artinya emas itu berarti murni, tetap mengkilap. Momentum emas untuk kita meningkatkan solidaritas satu dengan yang lain dan memahami hidup berdampingan. Yaitu hidup berdampingan, mungkin beda agama, beda suku, beda keyakinan, atau beda
beda latar belakang pendidikan, tetapi kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Itulah dikatakan momentum emas yang sangat indah. Dan saya percaya kalau itu sampai terjadi di bangsa kita ini, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang ditakuti oleh dunia ini. Bahkan di tahun 2045 nanti, bangsa kita akan benar-benar menjadi bangsa yang maju dan bisa menjadi pedoman bagi bangsa-bangsa yang lain. Marilah kita mulai berhenti. Sekali lagi, kalau ada niat-niat orang ingin merubah ideologi Pancasila ini, harapan saya dan doa saya kepada bapak-bapak, berhentilah mulai sekarang. Mari kita mulai membangun keberadaban bangsa kita itu, yaitu di dalam naungan burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Saya percaya video yang singkat ini boleh membangun hati kita sama-sama. Mari kita mulai membuat hati kita itu mendidih. Seperti yang dikatakan oleh Nur Ahmad tadi dengan Pak Masmin Hafif, yang tokoh-tokoh yang luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa ini, untuk bisa membangun kita sama-sama. Jadi kalau ada kekurangan pemerintah, mari kita kritisi dan kita buat untuk kritik membangun. Jangan juga membombardir, selalu menyalahkan pemerintah. Terlepas pemerintah juga masih ada kekurangan, tapi mari kita saling membangun di dalam bangsa yang kita cintai ini. Sekali lagi, salam kebenaran, salam kebajikan, salam NKRI harga mati, dan salam persaudaraan. Dan mari kita buat momentum emas di hari Idul Fitri